Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 1 November 2021 dengan episode Harapan Baru, Kekhawatiran Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US MNI Chicago PMI yang turun dari sebelumnya 68,4 menjadi 61,8. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 111,6 menjadi 109,5. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS yang mencatatkan kinerja yang positif sampai dengan September 2021. Pendapatan BRMS naik dari sebelumnya 4,17 juta US dollar di September 2020 menjadi 8,23 juta US dollar atau naik 97% year on year dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Sinergi Inti Plastindo Tbk atau ESIP yang meraih penjualan bersih sebesar 38,29 miliar rupiah hingga periode 30 September 2021. Angka ini meningkat dari penjualan bersih 34,82 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari ecoplus.info. Kemudian ada dari PT Arwana Citra Mulia Tbk atau ARNA yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sekitar 300 miliar rupiah di tahun 2022 mendatang dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 30 November 2021, IHSG ditutup melemah 74 poin atau 1,13% menjadi 6.533. Sektor industrials, teknologi, consumer dan cyclicals, infrastruktur, consumer cyclicals, basic materials, financials bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 973 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kabar tak sedap. Belum selesai kabar mengenai Omicron, kali ini muncul lagi berita baru nih bosku. Para eksekutif di Moderna kembali menegaskan banyaknya mutasi varian Omicron sehingga Moderna menyarankan untuk membuat vaksin baru yang diperlukan. Hal ini tentu saja sontak menaikkan volatilitas pasar karena untuk membuat vaksin baru itu tidak pernah mudah. Tidak hanya itu saja loh, bahkan CIO dari Moderna Stéphane Bancel mengatakan nih bosku bahwa akan memakan waktu berbulan-bulan untuk dapat mengembangkan vaksin untuk mengatasi Omicron. Meskipun kabar tersebut tidak baik, namun Bancel mengatakan bahwa dosis 100 mikrogram lebih tinggi dari suntikan booster bisa dipersiapkan lebih cepat untuk mengatasi gejala Omicron. Moderna sendiri sangat percaya bahwa varian Omicron bisa sangat menular dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mutasi terhadap kemanjuran vaksin yang ada saat ini membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu. Dan tidak menutup kemungkinan nih bosku untuk memberikan dosis yang lebih tinggi untuk melindungi masyarakat, khususnya dengan seseorang yang memiliki nilai risiko tinggi terkait dengan gangguan kekebalan. Oleh sebab itu orang tua membutuhkan dosis keempat. Pergerakan cepat tidak hanya datang dari Moderna tapi juga dari FDA, yang dimana FDA mengatakan bahwa mereka akan bergerak lebih cepat untuk menyetujui vaksin baru untuk Omicron. Sejauh ini kami melihat bahwa FDA akan bergerak lebih cepat karena mereka tahu ini virus yang memiliki struktur yang sama sehingga mereka bisa mengevaluasi lebih cepat. CIO Pfizer bahkan bertindak lebih cepat, dirinya mengatakan bahwa Pfizer telah memulai mengerjakan vaksin baru jika diperlukan nantinya. Pfizer sendiri sedang membuat template DNA pertamanya pada hari Jumat nanti sebagai langkah awal dalam pengembangan. Sejauh ini dalam menghadapi varian Delta, mereka juga tidak memberikan perubahan berarti karena vaksin yang digunakan masih vaksin yang sama seperti pertama kali dikeluarkan. Saat ini biotech juga masih melakukan penelitian untuk dapat menentukan apakah Omicron dapat menyebabkan tingkat kerusakan yang parah atau tidak apabila dibandingkan dengan versi lainnya. Tidak hanya itu, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinovac Biotech Ltd, CanSino Biologics Inc. dan pembuat obat dari Jepang Shionogi & Co. sedang mengerjakan vaksin terkait dengan varian baru tersebut. Booster saat ini menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk dapat menjaga konsistensi dari suntikan tersebut dan menjaga keberlangsungan pemulihan ekonomi ke depannya. Nah, itu kisah dari Omicron. Sekarang kita lanjutkan kisah dari Powell yang dimana pada pertemuannya kemarin bersama dengan Komite Perbankan Senat, Powell mengatakan akan menghapus stimulus lebih cepat, yang itu artinya taper tantrum akan selesai lebih awal.
Powell melihat bahwa inflasi yang sangat tinggi merupakan sebuah resiko, ditambah lagi dengan kehadiran dari Omicron. Powell juga menerangkan inflasi yang mengalami kenaikan dengan situasi dan kondisi saat ini akan membuat kenaikan tingkat suku bunga akan datang lebih cepat dan itu akan terjadi pada tahun depan. Oleh sebab itu, Powell mengatakan bahwa ada baiknya dalam pertemuan FOMC berikutnya, The Fed akan membahas mengenai proses pengurangan stimulus yang lebih cepat sehingga akan maju beberapa bulan ke depan. Dalam kurun waktu 2 minggu, Powell akan berjanji untuk melihat data yang masuk dan tentu saja Omicron juga akan kami pertimbangkan apakah memiliki pengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi. Saat ini The Fed sudah mengatakan akan memulai proses pengurangan taper tantrum pada pertengahan bulan November kemarin senilai 15 miliar dolar per bulan. Dan pertemuan yang akan dinantikan berikutnya adalah tanggal 14 hingga 15 Desember mendatang, di mana semakin kuat aroma penyelesaian taper tantrum lebih awal dengan jumlah pengurangan yang lebih besar. Saat ini, Powell mulai melakukan langkah yang jarang dilakukan yaitu praposisi, yang dimana tampaknya Powell sendiri sudah mendapatkan dukungan secara luas dari The Fed untuk melakukan pengurangan pembelian obligasi. Gubernur The Fed, Presiden Fed Atlanta dan Presiden Fed San Francisco mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan taper tantrum selesai lebih awal apabila data ekonomi tetap kuat. Powell juga mengatakan bahwa dirinya akan berhenti mengucapkan kata sementara dari situasi dan kondisi terkait dengan inflasi yang terjadi saat ini. Powell mengatakan bahwa tenaga kerja berada di posisi yang mengejutkan saat ini, namun bukan dalam arti yang positif loh bosku. Pasalnya nih, tadinya Powell berharap dengan berakhirnya tunjangan pengangguran yang diperpanjang, meningkatnya vaksinasi mampu mendorong masyarakat untuk kembali mencari pekerjaan, namun ternyata hal itu tidak terjadi. Meskipun demikian, pada bulan Oktober ketenaga kerjaan mengalami kenaikan lebih kuat dari yang diperkirakan, yang dimana hal tersebut memberikan indikasi kenaikan terbesar dalam indeks harga konsumen dalam kurun 3 dekade. Kami melihat inflasi akan terus mengalami peningkatan meskipun ketenaga kerjaan berkurang, namun pengeluaran tetap kuat. Oleh sebab itu, Powell melihat bahwa perekonomian tengah berada pada posisi yang kuat, namun tekanan inflasi tetap tinggi. Dukungan bipartisan juga mengalir untuk Powell, oleh sebab itu kami harapkan dengan dukungan dari semua pihak, taper tantrum dapat selesai lebih awal meskipun tingkat suku bunga belum tentu dinaikkan pada tahun depan mengingat ada ketidakpastian baru bernama Omicron. Namun kami yakin bahwa kita belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dan tentu saja kita semua jauh lebih kuat untuk menghadapi rasa sakit yang sama seperti tahun lalu. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kebutuhan versus keinginan. Upaya pemerintah dalam menaikkan tarif dasar listrik pada tahun depan menjadi perhatian pelaku pasar saat ini. Hal tersebut seiringan dengan rencana pemerintah dalam menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Kami menilai kebijakan tersebut dapat berdampak pada kenaikan inflasi di tahun depan di mana biaya produksi diproyeksikan akan naik pasca pemberlakuan kebijakan tersebut. Berdasarkan rencana penyesuaian tarif dasar listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kenaikan pada golongan 1 hingga 3 atau penggunaan listrik di atas 200 kVS dan 1/4 dengan penggunaan daya di atas 30.000 kVA diproyeksikan masing-masing 15,97% dan 20,78%. Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik yang diolah Kementerian Perindustrian, kenaikan tersebut akan mengerek harga pokok produksi industri tekstil sebesar 1,05% untuk golongan 1/3 dan 1,37% untuk golongan 1/4. Adapun untuk industri pakaian jadi kenaikan biaya produksi diperkirakan sebesar 0,34% pada golongan 1/3 dan 0,44% pada golongan 1/4. Kenaikan biaya produksi yang dibebankan kepada konsumen dinilai akan memberikan tekanan pada pembelian dan sehingga berpotensi dapat berdampak pada tekanan penjualan serta utilisasi pabrik. Kami melihat hal tersebut dapat berdampak pada turunnya permintaan pada tenaga kerja sehingga menekan pendapatan dan konsumsi. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan pada upaya pemulihan ekonomi yang saat ini masih berlangsung. Kami melihat dampak dari kenaikan tarif tersebut akan terlihat pada industri padat karya yang umumnya menggunakan banyak tenaga kerja seperti tekstil, furnitur, makanan dan minuman, tembakau dan alas kaki. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 6.437 hingga 6.617. Berikut stock watch Belarmas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MNCN, kemudian yang kedua ada dari ITMG, dan yang ketiga ada dari ASA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IMJS atau PT Indomobil Multijasa Tbk yang mencetak laba bersih 18,79 miliar rupiah per kuartal 3 2021 dibandingkan dengan rugi bersih 45,31 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu.
Di saat terjadinya penurunan pendapatan yang dibukukan di mana mengalami penurunan sebesar 6,35% menjadi 2,94 triliun rupiah dari 3,14 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Namun demikian perusahaan masih mampu membukukan laba bersih di mana laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 18,79 miliar rupiah per kuartal 3 2021 dibandingkan dengan rugi bersih 45,31 miliar rupiah per kuartal yang sama tahun lalu. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Kemudian yang kedua ada dari BRMS atau PT Bumi Resources Minerals Tbk yang mencatatkan kinerja yang positif sampai dengan September 2021. Pendapatan BRMS naik dari sebelumnya 4,17 juta US dollar di September 2020 menjadi 8,23 juta US dollar atau naik 97% year on year. Keberhasilan catatan positif pendapatan tersebut seiring dengan penjualan emas, di mana 8% dari pendapatan BRMS atau 5,6 juta US dollar berasal dari penjualan produk emas kepada sejumlah pembeli, yakni PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, dan PT Bumi 1 Inti, dan 32% pendapatan atau senilai 2,6 juta US dollar berasal dari jasa penasehat penambangan terhadap Bellbridge Holdings Limited, serta membukukan pendapatan lain-lain senilai 30 juta US dollar. Hal ini juga tidak terlepas membaiknya harga komoditas emas, sehingga dengan tumbuhnya pendapatan perusahaan turut menopang kinerja laba bersih, di mana laba bersih tumbuh 184,4% year on year menjadi 6,16 juta US dollar. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 120 dan tingkat probabilitas sebesar 65%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 150 dan tingkat probabilitas sebesar 90%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.